Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester 1 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Namun sebelum itu kami sampaikan, apabila anak-anak semuanya ingin melihat soal-soal yang lain, tema-tema yang lain atau mata pelajaran yang lainnya, kalian bisa melihat videonya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Caranya yaitu silakan kalian ketuk satu kali untuk melihat deskripsi video ini. Di situ terdapat link-link untuk mempelajari soal-soal yang lain. Adapun yang akan kita pelajari sekarang adalah pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan pada kelas 5 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Kita gunakan aplikasi tambahan yaitu Epic Pen ya, agar kita lebih mudah untuk menunjukkan poin-poin yang kita garis bawahi. Baik, kita mulai. Soal nomor 1. Salah satu contoh wujud pelaksanaan tanggung jawab menjaga kebersihan udara adalah A. Membakar sampah, B. Menanam pohon, C. Melakukan pembakaran hutan, D. Memperbanyak kendaraan bermotor. Anak-anak semuanya, kunci dari soal ini adalah poinnya adalah tanggung jawab menjaga kebersihan udara. Oleh karena itu kita lihat di sini yang merupakan tanggung jawab menjaga kebersihan udara. Kalau yang A, membakar sampah, ini malah menimbulkan polusi udara. Kalau menanam pohon, ini akan menambah penyaringan udara oleh pohon. Oleh karena itu kayaknya ini jawabannya. Sedangkan untuk yang C, melakukan pembakaran hutan, ini juga menyebabkan polusi udara. Jadi bukan jawaban. Kemudian memperbanyak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kan menghasilkan asap yang menimbulkan polusi udara sehingga kebersihan udara akan terganggu. Oleh karena itu ini bukan jawaban. Jadi jelas jawabannya adalah menanam pohon, karena dengan menanam pohon ini mengakibatkan udara menjadi semakin bersih. Kemudian soal nomor 2, membersihkan pekarangan rumah yang kotor adalah tanggung jawab ya A. Anak dan ibu, B. Ibu dan kakak, C. Ayah dan ibu, dan D. Semua anggota keluarga. Anak-anak semuanya, membersihkan pekarangan rumah yang kotor itu adalah tanggung jawab semua anggota keluarga, sehingga jawabannya adalah D anak-anak. Berikut kita ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menikmati lingkungan bersih, 2. Mendapatkan perlindungan hukum, 3. Menjaga kerukunan antar warga masyarakat, 4. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pernyataan yang bukan contoh hak warga masyarakat ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini yang bukan contoh hak. Kita lihat di sini, menikmati lingkungan bersih itu merupakan hak. Mendapatkan perlindungan hukum itu juga hak. Menjaga kerukunan antar warga masyarakat itu bukan hak, tapi itu kewajiban. Berarti ini yang bukan. Kita cek yang nomor 4, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu hak warga negara. Jadi yang bukan hak itu nomor 3, karena yang nomor 3 ini adalah kewajiban. Oleh karena itu jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Berikutnya kita scroll ke atas, kita bersihkan dulu, kita menuju ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Baik, soal nomor 4, membersihkan lingkungan sekolah merupakan kegiatan yang termasuk
A. Hak warga sekolah, B. Kewajiban warga sekolah, C. Hak diri sendiri, D. Kewajiban diri sendiri. Anak-anak semuanya, membersihkan lingkungan sekolah ini merupakan kegiatan yang merupakan kewajiban semua penghuni sekolah agar lingkungan sekolah tetap bersih. Oleh karena itu jawabannya adalah iya, B. Kewajiban warga sekolah. Berikut soal nomor 5 anak-anak semuanya. Faringitis adalah radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus yang ditandai dengan tenggorokan sakit dan tampak berwarna merah. Untuk mengobati faringitis, penderita hendaknya istirahat dan diantibiotik. Kalimat tanya yang tepat berdasarkan kutipan teks tersebut adalah A. Siapa yang mengobati penyakit faringitis? B. Apa yang menyebabkan faringitis? C. Kapan faringitis terjadi? Dan D. Apa faringitis dapat menular? Anak-anak semuanya, kita coba di sini. Siapa yang mengobati penyakit faringitis? Di sini tidak disebutkan siapa yang mengobati, berarti ini bukan jawaban. Kemudian apa yang menyebabkan faringitis? Lah, yang menjawab ini di sini yang menyebabkan adalah bakteri Streptococcus. Lah ini. Jadi kayaknya ini jawabannya. Coba kita lihat yang C, kapan faringitis terjadi? Lah, di sini belum ada yang menyebutkan kapan terjadinya. Berikut berarti ini bukan jawaban. Kemudian apa faringitis dapat menular? Di sini tidak disebutkan apakah faringitis menular atau tidak. Jadi ini bukan jawaban ya. Jadi jawabannya adalah B anak-anak, karena sangat jelas di sini apa yang menyebabkan faringitis, yaitu infeksi oleh bakteri Streptococcus ini. Lah, bakteri Streptococcus ini merupakan penyebab dari faringitis. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 6. Kalimat berisi pertanyaan yang diajukan kepada seseorang kepada orang lain dengan mengharap adanya jawaban disebut A. Kata tanya, B. Kalimat tanya, C. Kalimat utama, D. Kalimat penjelas. Nah, ini sangat jelas anak-anak. Di sini kalimat berarti kalimat. Kemudian pertanyaan berarti yang berisi pertanyaan. Oleh karena itu ini merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Berikut kita ke soal nomor 7. Kita scroll ke atas dulu. Ya, tentunya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kita ke soal nomor 7. Udara bersih dapat kita jumpai di daerah yang banyak ditanami pepohonan dan sedikit terdapat pabrik industri. Kalimat di atas merupakan jawaban dari pertanyaan A. Mengapa manusia membutuhkan oksigen? B. Siapa yang dapat menanam tanaman? C. Di mana kita dapat menjumpai udara segar? D. Bagaimana cara mendapatkan udara bersih? Ya, anak-anak semuanya. Di sini mengapa manusia membutuhkan oksigen? Di sini tidak ada jawaban yang terkait karena. Nah, ini tidak ada, ini berarti ini bukan jawaban. Kemudian siapa yang dapat menanam tanaman? Di sini tidak disebutkan siapa yang dapat menanam tanaman. Kemudian di mana kita dapat menjumpai udara segar? Lah, udara bersih dapat kita jumpai di daerah yang banyak ditanami pohonan dan sedikit terdapat pabrik industri. Lah, ini cocok anak-anak semuanya ya. Jadi ini jawabannya. Ya, C. Kemudian kita ke soal nomor 8. Perhatikan percakapan berikut ini. Dino, siapa yang suka memelihara kucing? Yuli, Kak Alvin yang suka memelihara kucing. Jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut menunjukkan lokasi, B. waktu, C. keadaan, D. orang atau pelaku. Anak-anak semuanya, di sini jawabannya adalah Kak Alvin
yang suka memelihara kucing. Berarti ini menunjukkan orang ya atau pelaku, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Berikut kita scroll ke atas lagi. Kita ke soal nomor 9. Ya, anak-anak semuanya, perhatikan tabel nama hewan di bawah ini. Nomor 1 ular, 2 cicak, 3 kadal. Hewan-hewan tersebut bernapas dengan menggunakan A. trakea, B. insang, C. paru-paru, D. permukaan kulit. Nah, anak-anak semuanya, ular, cicak, kadal ini bernapas dengan menggunakan paru-paru anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Iya. Adapun trakea ini biasanya jenis serangga, insang ini ikan, kemudian permukaan kulit itu seperti cacing. Nah, itu. Berikut kita ke soal nomor 10. Hewan ini memiliki organ atau alat pernapasan yang berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan tersebut berupa sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Hewan yang dimaksud adalah A. serangga, B. burung, C. ular, D. ikan. Anak-anak semuanya, ini bentar saya kecilkan dulu biar ya, saya kecilkan dulu. Sudah ya. Di sini alat pernapasan tersebut berupa sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Ini sangat jelas sekali, yaitu hewan serangga anak-anak semuanya, karena serangga itu memiliki sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Berikut soal nomor 11. Berikut gangguan yang terjadi pada saluran pernapasan adalah A. diabetes, B. stroke, C. asma, D. anemia. Anak semuanya, yang gangguan yang terjadi pada saluran pernapasan itu adalah asma anak semuanya. Adapun diabetes itu biasanya disebabkan oleh gula darah, stroke itu biasanya ada penyempitan di pembuluh darah, kemudian anemia itu kekurangan darah. Jadi jelas sekali lagi untuk gangguan yang terjadi pada saluran pernapasan itu asma. Baik anak-anak semuanya, kita bersihkan dulu, kita scroll ke atas. Kita ke soal nomor 12. Iya. Perhatikan nama organ berikut: 1 hidung, 2 bronkiolus, 3 paru-paru, 4 kerongkongan, 5 lambung. Bagian dari organ pernapasan pada manusia adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 4, D3, 4, dan 5. Anak-anak semuanya, kita lihat di sini organ pernapasan manusia adalah yang pertama ada hidung, kemudian bronkiolus, kemudian ada paru-paru. Sedangkan kerongkongan ini biasanya untuk kita minum. Kemudian lambung ini juga bukan alat pernapasan tapi alat pencernaan. Jadi nomor 4 ini bukan. Kemudian lambung ini juga bukan. Jadi jelas jawaban yang ada 1, 2, 3 yaitu A anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 13. Kegiatan ekonomi dapat menggunakan beragam bahan yang berasal dari alam. Berikut produk kegiatan ekonomi yang berbahan dasar kayu adalah A. meja kursi jati, B. kursi plastik, C. gerabah, D. keramik. Anak-anak semuanya, di sini bisa kita lihat yang berbahan dasar kayu yang jelas adalah A, karena terbuat dari kayu jati. Kemudian soal nomor 14. Berikut ini yang termasuk contoh kegiatan konsumsi ya.
adalah A. Berdagang, B. Membuat kerajinan, C. Membuat lukisan, D. Memakai kendaraan. Anak-anak semuanya, yang dinamakan dengan kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk menggunakan barang atau memakai barang atau menghabiskan barang lah. Adapun berdagang ini termasuk kegiatan distribusi karena penyaluran. Membuat kerajinan ini kegiatan produksi. Membuat lukisan juga kegiatan produksi. Adapun memakai kendaraan ini merupakan kegiatan konsumsi. Sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 15. Usaha ekonomi ini menjadi bagian dari perdagangan. Uniknya, proses jual beli dilaksanakan di atas perahu atau sampan di atas sungai. Lokasi bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan proses transaksi dikenal dengan sebutan A. Pasar tradisional, B. Pasar terapung, C. Pasar malam, D. Pasar loak. Anak-anak semuanya, sangat jelas sekali karena ini berada di atas perahu atau sampan di atas sungai, berarti ini pasarnya terapung. Oleh karena itu jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Ya. Kita sekarang ke soal nomor 16. Kita bersihkan dulu, kita scroll ke atas. Ya. Kita scroll ke atas. Soal nomor 16. Usaha ini dijalankan secara bersama-sama dengan tujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha ini memiliki asas kekeluargaan. Usaha yang dimaksud adalah A. Firma, B. PT, C. CV, D. Koperasi. Anak-anak semuanya, di sini ciri khas dari ini merupakan ciri khas dari koperasi, anak-anak. Karena apa? Karena dijalankan secara bersama-sama, kemudian tujuannya untuk menyejahterakan anggotanya. Sehingga ini merupakan ciri khas dari koperasi dan jawabannya adalah D. Berikut anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 17. Berikut merupakan bagian dari titik-titik, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Anak-anak semuanya, ini merupakan tangga nada, anak-anak semuanya. Jadi jawabannya adalah D. Berikut kita ke soal nomor 18. Tangga nada ini memiliki jarak interval 1,1,5, 1,1,1,5. Urutan tangga nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada yang dimaksud adalah A. Tangga nada diatonis, B. Tangga nada diatonis mayor, C. Tangga nada diatonis minor, D. Tangga nada minor harmonis. Anak-anak semuanya, untuk tangga nada yang jarak intervalnya seperti ini 1,1,5, 1,1,1,5, ini merupakan tangga nada diatonis mayor. Sehingga jawabannya adalah B. Berikut soal nomor 19, anak-anak semuanya. Perhatikan properti di bawah ini. 1 piring, 2 sampur, 3 selendang, 4 kipas, 5 tombak. Properti yang digunakan dalam tari jaipong adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Anak-anak semuanya, properti yang digunakan dalam tari jaipong adalah selendang dan sampur, anak-anak semuanya. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu B. Berikut anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 20. Kita scroll ke atas dulu. Ini merupakan soal terakhir untuk pilihan ganda. Selanjutnya kita nanti menuju ke soal jawaban singkat dan uraian. Dalam suatu tari sering menggunakan benda yang dijadikan sebagai properti. Kebesaran. Kita hapus dulu. Ini kita pilih yang agak kecil. Oke. Dalam suatu tari sering menggunakan benda yang dijadikan sebagai properti, anak-anak.
Penggunaan properti tari didasarkan pada A. Tema tari, B. Jumlah penari, C. Lokasi menari, D. Waktu menari. Anak-anak semuanya perlu kalian ketahui bahwa penggunaan properti tari itu didasarkan pada tema tari. Iya, kita sesuaikan dengan tema tari yang ada. Baik, berikutnya kita ke soal jawaban singkat. Kita bersihkan dulu, kita scroll ke atas. Iya, kita scroll ke atas, kemudian kita gunakan alat bantu untuk mengetik. Kita pakai notepad. Ya, soal nomor 21 kita besarkan biar kelihatan. Iya, baik, kita ke soal nomor 21. Ini saya kecilkan dulu. Ya, soal nomor 21. Menjaga keharmonisan hubungan antar warga merupakan tanggung jawab di lingkungan masyarakat, karena itu merupakan interaksi di lingkungan masyarakat. Baik, kita ke soal nomor 22. Anak-anak semuanya, mendapatkan pelayanan pengobatan secara gratis bagi penduduk yang tidak mampu menjadi bagian dari hak warga negara di bidang apa kira-kira? Karena ini pelayanan pengobatan, berarti ini sangat jelas, yaitu di bidang kesehatan. Berikut soal nomor 23. Anak-anak semuanya, bacalah teks berikut ini. Ya, kita langsung ke soalnya dulu. Penyebab penyakit TBC adalah, TBC atau tuberkulosis adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat ditularkan melalui saluran udara. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bisa juga menyebar ke tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan organ lainnya. Ya, jadi penyebab dari penyakit TBC kira-kira apa anak-anak semuanya? Iya, infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi di sini bisa kita tulis infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, itu anak-anak semuanya penyebab dari penyakit TBC. Berikut soal nomor 24. Kata tanya yang digunakan menanyakan sebab akibat adalah kira-kira apa anak-anak semuanya? Iya, apa? Apa yang menyebabkan? Lah itu. Kemudian soal nomor 25. Kabut asap akibat kebakaran hutan sering menjadi salah satu penyebab gangguan masalah kesehatan, terutama masalah pernapasan, yaitu anak-anak semuanya, ketika banyak kabut asap akibat kebakaran hutan yang sering terjadi menjadi salah satu penyebab gangguan masalah kesehatan, terutama masalah pernapasan, yaitu kira-kira apa? Ya, gangguan alat pernapasan. Karena apa? Karena terkena asap. Iya, misalkan di hidung, di tenggorokan, seperti itu anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 26. Bagian yang berfungsi untuk menyimpan udara pada burung adalah kantong udara anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 27. Usaha keramba ikan yang dilakukan di waduk termasuk kegiatan ekonomi perikanan Anak-anak semuanya, keramba ikan yang dilakukan di waduk itu
termasuk kegiatan ekonomi perikanan air tawar karena dilakukan di perairan air tawar. Berikut soal nomor 28. Ya. Pulau Bali dikenal sebagai pulau yang banyak memiliki keindahan pantai yang menakjubkan. Keindahan ini menjadi daya tarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dikembangkan sebagai objek wisata. Pemanfaatan keindahan alam untuk objek wisata termasuk usaha ekonomi dalam bidang, kira-kira apa anak-anak semuanya? Ya, dalam bidang pariwisata. Karena terkait dengan wisatawan, baik wisatawan mancanegara atau wisatawan dalam negeri. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 29 anak-anak semuanya. Tangga nada diatonis minor biasanya bersifat sedih, kemudian lembut. Lah itu anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 30 merupakan soal terakhir untuk jawaban singkat anak-anak. Sebelumnya nanti kita akan ke soal uraian. Ya, garis yang harus dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut apa kira-kira? Iya, pola lantai anak-anak semuanya. Berikut kita ke soal nomor 31, soal uraian anak-anak semuanya. Ya, tuliskan 3 bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri contohnya kita menjaga kesehatan diri. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri contohnya yang kedua adalah menjaga kebersihan diri. Kemudian yang ketiga, contoh dari bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menepati janji yang telah dilakukan. Itu anak-anak untuk soal nomor 31. Berikutnya untuk soal nomor 32. Peristiwa tanah longsor terjadi di lereng Gunung Merapi. Buatlah sebuah kalimat tanya berdasarkan jawaban kalimat di atas. Ya, anak-anak semuanya, karena di sini disebutkan tempat, maka kita menggunakan kata tanya di mana. Oke, coba kita buat kata dengan kalimat pertanyaan dengan kata tanya di mana. Di mana peristiwa tanah longsor terjadi kemarin. Lah, misalkan seperti itu anak-anak semuanya. Maka jawabannya ini tepat sekali, yaitu peristiwa tanah longsor terjadi di lereng Gunung Merapi. Berikut kita ke soal nomor 33 anak-anak semuanya. Sebutkan organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Jelaskan masing-masing fungsinya. Ya anak-anak semuanya, untuk organ-organ alat pernapasan manusia itu banyak sekali. Kita sebutkan beberapa saja ya. Baik anak-anak semuanya, untuk organ-organ pada sistem pernapasan manusia, yang pertama ini adalah seperti yang kita tahu adalah hidung anak-anak semuanya. Hidung ini fungsinya yaitu untuk masuk dan keluarnya udara, untuk masuk dan keluarnya udara. Selain itu sebagai alat indera penciuman. Iya. Berikutnya alat pernapasan pada manusia adalah faring, yaitu ya ada faring anak-anak semuanya.
Faring ini merupakan rongga percabangan dua saluran. Rongga percabangan dua saluran yaitu tenggorokan, saluran pernapasan, dan kerongkongan. Jadi fungsinya sebagai rongga percabangan dua saluran, yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Berikutnya anak-anak semuanya, organ pada sistem pernapasan itu ada namanya laring anak-anak semuanya. Iya, laring itu merupakan pangkal tenggorokan. Iya, pangkal tenggorokan yang terdapat epigiotis dan pita suara ya. Kemudian ada namanya trakea yang merupakan saluran pernapasan yang gunakan untuk menyaring kotoran. Nah, misalkan di sini trakea sebagai penyaring kotoran. Kemudian juga ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Tapi cukup 4 saja sudah kita sebutkan. Berikutnya kita ke soal nomor 34. Sebutkan 3 aktivitas ekonomi penduduk manusia. Sebutkan 3 aktivitas ekonomi penduduk Indonesia. Ya, aktivitas ekonomi penduduk Indonesia, misalkan dalam pertanian, aktivitasnya adalah petani, mengairi, dan memupuk sawah. Kemudian diajari prihat Indonesia. Oh, nggih. Monggo, Pak. Nggih, Pak. iya, kemudian untuk yang ketiga misalkan perikanan. Ya, perikanan misalkan para nelayan mencari ikan di malam hari, misalkan ya, ini para nelayan mencari ikan di malam hari. Kemudian di bidang perindustrian misalkan, berarti contohnya para pengrajin kursi, misalkan kursi kewalahan menerima pesanan. Lah, ini merupakan 3 aktivitas ekonomi penduduk Indonesia. Baik, kita ke soal terakhir yaitu soal nomor 35. Sebutkan 3 contoh lagu wajib yang menggunakan tangga nada diatonis minor. Anak-anak semuanya, tangga nada diatonis minor itu ciri-cirinya itu lagunya sedih atau sendu. Nah, misalkan di sini adalah lagu syukur anak-anak semuanya. Kemudian contoh lain yang lagu sendu adalah Padamu Negeri. Ini juga merupakan pakai tangga nada diatonis minor karena sangat lemah lembut atau sendu. Kemudian lagu syukur. Nah, ini merupakan lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk penilaian akhir semester 1 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada kelas 5, tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Tentunya apabila kalian semuanya ingin melihat atau menyaksikan pembahasan-pembahasan soal lainnya, tema yang lainnya atau mata pelajaran lainnya, kalian bisa melihatnya atau menyaksikannya di link yang terdapat di deskripsi video ini. Caranya kalian bisa mengetuk atau menekan judul pada lagu ini jika kalian menggunakan HP. Ya. Baik, sampai ketemu lagi di latihan soal berikutnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.